Maneman kula eman kiandes luwes sak solaem Sutinendra Prajan Nesri Pumantara Genes Sonwas Taram Lamun sirat terbing tresna Rama Rama Witin lapang kalapa kang masih muda Gones salukune Gones yamas wong mati pikir harja rama Tatlanar Pakresna Tantulusan krari Resiwara Janaweng Suta Kang munggah kaling rata Dahar tumiyanga Kade kang sarata Wonten wigatos punapa dene paduka mandhap saking Reta Kyai Setyaki dakira ora sesep panyawang Aduh Koko Prabu menawi wonten lipatipun ingkang rayi kawula nyadong cukup katone Kurawa ora nrimakake yen to Prabu Kresna nyuwun baline Praja Ngastina kanggo Pandhawa ketitik sapungkuripun kakang saka kraton kaya para Kurawa dampyak-dampyak ngepung nganti Kreta Jaladhara iki ora entuk dalan perukanan sing kaya ngene Setyaki kok mung meneng wae jane karemu kuwi piye to wonten semangka suku kula menawi dereng pikantuk perintah saking paduka ora singkirna keparenga lenggah ingkang prayogi sedaya cekap wonten kula
kadangmu bodaran na pecek beso mendamo barisan praitno ayo saran tawang turwati tinumpes iku Pandawa ora urung dadi mungsuh Kakang Setyaki man palungkonmu nyong reng aku Yai Surtayo tak elingke aja gawe kisruh sing kena watya balamu sing ngadhang kondure Ka Prabu Kresna ora idep pancen sing tak tuju mung rakyat Ka Prabu Kresna anggepe kuwani Jalagara Ngastina Surtayo kowe gerang nanging ora ngerti bener lawan luput Nagara Ngastina kowe sejatine sing duweni para Pandhawa dudu Kurawa Kakang apa mbok anggap aku iki bocah cilik kowe kuwi dudu Kurawa uga dudu Pandhawa ora perlu cawe-cawe perkara iki sepisan maneh ta elingke aja ngawur tumindakmu sing kena barisanmu bakal kanggo lewat kretane Ka Prabu Kresna kudune Kakang Setyaki sing semengker yen ora kelakon bakatutke dosane wong boro ati ora kena gawe becik kelakon ta ora arek watya balamu canda daremet lakon dadi au kowe Kakang
hari ini kita kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program spesial yaitu Obrolan Budaya. Pendengar, budaya adalah jati diri sebuah bangsa. Di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman yang begitu cepat, menjaga tradisi tentu membutuhkan sebuah komitmen dan kecintaan yang cukup besar. Namun, kabar baiknya kali ini masih ada generasi-generasi muda yang memilih untuk mencintai budaya leluhur. Bahkan ada yang secara khusus mempelajarinya sejak dari usia muda. Nah, dalam obrolan budaya untuk kali ini, pendengar dan juga pemirsa RRI, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dengan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu Dalang Cilik Pelestari Budaya. Telah hadir bersama dengan kita hari ini ada narasumber kita. Yang pertama adalah seorang dalang cilik. Kita sapa dulu, ada Arsenio Mutakin Zulkarnain. Selamat sore. Iya, Halo, apa kabar? apa kabar? Panggilannya siapa ini? Arsen, Arsen. Baik, Arsen, bagaimana kabarnya hari ini, Arsen? sehat. Sehat. Syukurlah kalau begitu. Padahal kalau waktunya manggung luar biasa ini ya. Nanti ngobrol aja kayak lagi dalang begitu ya Mas Arsen ya. Oke, selain dengan Mas Arsenio Mutakin Zulkarnain, untuk kali ini kita juga akan berbincang bersama dengan dalang sekaligus juga pelatih dari Arsenio, yaitu ada Mas Wisnu Purboningrat. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Wisnu. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Oke, sehat semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini adalah sosok di balik dari kemampuan atau kepiawaian dari Mas Arsen untuk dalang. Nah, terakhir kita juga akan berbincang bersama dengan orang tua dari Mas Arsenio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Deki Zulkarnain. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi ini tentu kita tahu bahwa bagaimana anak-anak mencintai budaya dari kecil itu tidak terlepas dari dorongan keluarga. Bagaimana keluarga juga mencintai budaya wayang dan juga itu membuat putra-putrinya juga mencintai. Nah, kita akan kenalan dulu nih dengan dalang cilik kita, Mas Arsenio. Boleh kenalan, Mas Arsen? Boleh. Boleh, iya. Ngobrol aja kayak lagi dalang, gitu ya. Mau dijawab pakai bahasa Jawa juga boleh. Mas Arsen boleh diceritakan mulai kapan sih sebenarnya tertarik dengan dunia wayang? Pas itu aku lagi umur 8 tahun. Mm-mm. Pas itu aku lagi lihat YouTube, terus ada video tentang wayang. Mulai saat itu aku suka tentang wayang. Sekarang umur berapa? 9 tahun. 9 tahun, berarti kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Coba saya konfirmasi sama ayahnya ini. Pak Deki, ini Mas Arsen ini putra jenengan, itu benar baru 1 tahun ini belajar wayangnya. Kalau intensnya itu kurang lebih 6 bulan 7 bulan kali ya, Mas. Iya. Ya, 6 bulan 7 bulan. Awalnya Arsen ini suka gambar. Nah, gambar-gambar karakter. Terus satu ketika mulai kenal wayang itu saya ajak main ke teman saya, putranya kebetulan punya wayang banyak, cuman main-main biasa saja. Lama-lama dari situ, nah dia mungkin mulai buka-buka di YouTube ya, buka-buka di YouTube itu wayang-wayang dan gambar wayang, bikin wayang dari kardus gitu. Oke, awalnya adalah suka gambar itu tadi ya, Mas Iya. Arsen ya. Oke, saya coba tanyakan dengan pelatihnya ini. Oke, Mas Wisnu Purboningrat. Nah, ini bagaimana ini? Memang kira-kira belajar 6 atau 7 bulan yang lalu itu benar-benar bisa untuk menjadi seorang dalang. Tadi kan dikonfirmasi bahwa kira-kira baru 6 atau 7 bulan. Beneran ini Mas Wisnu? Iya, memang perkiraan segitulah Mm-mm. durasinya. Tapi kalau capaian seorang dalang itu kayaknya sampai tua, sampai kapanpun nggak akan habis untuk belajar tentang seni pedalangan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mulai tentang teknis,
terus apa-apa saja yang menjadi isi dari pertunjukan wayang, ada suluk, catur, dodokan, kepraan, segalanya banyak banget Bu. Oke, sekitar 6 atau 7 bulan tadi Mas Arsen baru belajar dan Iya. sekarang udah pernah manggung Mas Arsen? Pernah. Oh, luar biasa. Sebenarnya Mas Arsen apa sih yang membuat Mas Arsen ini paling seneng sama wayang? Sahabatnya. Sabetnya? Oh, sabetan wayang. Apa sahabat? Apa itu sabet itu? Mungkin Sahabat itu gerakan wayang yang sering dipakai dalam pertunjukan wayang. Oke, biasanya dipakai dalam wayang yang seperti apa itu, sabetan itu? Semua wayang. Semua wayang. Iya, maksudnya dalam adegan seperti apa gitu dipakai sabetan itu? Sering dipakai ya dalam pagelaran itu ya? Sabetan itu gerak wayang. Oh, gerak wayang. Jadi yang bikin Mas Arsen pengen belajar wayang itu karena ada sabetannya. Iya. Oke, selain itu kira-kira tokoh favoritnya siapa sih? Werkudara. Werkudara. Pernah punya cita-cita pengen jadi Werkudara nanti? Kenapa dengan Werkudara itu kenapa? Werkudara soalnya itu jujur, keras, gagah, sama berani. Itu adalah karakter Werkudara di pewayangan. Gimana? Jujur, kasar, gagah, berani. berani. Wah, ini baik-baik semua berarti ya. Banyak nilai-nilai positif dari Werkudara ya. Iya. Oke, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi yang banyak pendengar dengan dalang cilik kita, dengan pelatihnya juga dan juga dengan orang tuanya. Ini bagaimana, kenapa, lalu seperti apa keseharian dari Mas Arsen sehingga dia benar-benar bisa mencintai wayang kulit. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, hari ini kita masih ada dalam obrolan budaya. Cukup menarik perbincangan kita untuk sore hari ini karena saya didatangi oleh seorang dalang cilik, Mas Arsenio Mutakin Zulkarnain. Tadi sudah sempat tanya-tanya sama Mas Arsen, saya coba tanya-tanya sama gurunya, boleh? Boleh. Boleh. Iya, oke. Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu tidak banyak kan anak-anak kecil yang mungkin cinta dengan wayang kulit. Mas Wisnu pertama kali melihat bakat dari Ade Arsen ini kapan nih? Apa yang kira-kira membuat Mas Wisnu yakin bahwa Arsen ini bisa menjadi dalang? Jadi waktu itu ada beberapa anak yang masuk ke sanggar. Dan setelah nyampe ke sanggar, mereka saya istilahnya apa ya? Saya tes satu-satu, coba pegang wayang, terus coba suluknya gimana, terus coba kamu bisa ngomong apa? Istilahnya ontowocono atau dialog dalam wayang. Misal ngomongnya Baladewa gimana? Nah dari situ kita bisa nangkap, oh anak ini di apa ya? Nadanya bisa membaca, bisa mengikuti. Misal kalau misal solmisasi bisa melafalkan nada dan mengikuti tangga nadanya dengan baik gitu. Tapi kok ternyata pegang wayangnya kurang. Nah ini nantinya kedepannya kami jadikan metode, berarti metode mengajar untuk gerak wayang seperti ini gitu. Tapi minimal sudah ada bakat di nada. Begitu juga yang lain, nadanya belum mampu tapi megang wayang kok bagus, kok mampu kayaknya. Ini bisa bagus ini gitu. Dan itu ada di Ade Arsen. Kalau Ade Arsen ini nadanya lumayan. Kalau soal nada, titilaras namanya. Bisa. Nah, kalau misalnya bahasanya bagaimana? Nah, ini yang kadang menjadi kesulitan ya Bu ya. Karena di sini di Arsen
berada di Jember Utara gitu Pak. Dan di mana jauh dari budaya Mataraman mungkin ya. Jadi bahasa yang digunakan sehari-hari juga nggak gimana ya, nggak ada hubungannya dengan bahasa yang digunakan Di oleh wayang. pedalangan gitu. Oke. Jadi kebiasaan setiap harinya sih yang mungkin bikin kesulitan itu bahasa. Oke, berarti kendala di bahasa. Tapi Iya. sejauh ini bagaimana Mas Wisnu untuk De Arsen? Memang kendala di bahasa. Tapi setelah belajar sekian lama, bagaimana dengan De Arsen sendiri? Lumayan sekarang, soalnya saya wajibkan kalian dapat materi ini, terus usahakan kalian cari tahu artinya, tulisannya bagaimana dan cara melafalkannya bagaimana gitu. Jadi mereka nggak cuman tahu tapi paham gitu. Oke. Dan kata ini artinya begini dan digunakan untuk kalimat yang bagaimana misalnya kayak gitu. Jadi memang kendala tapi bisa lah Bisa diatasi. dikit-dikit lah, pelan-pelan. Iya. Oke, Mas Wisnu. Lalu biasanya kalau sudah latihan dalang gitu masuk sanggar ya De Arsen itu yang dipelajari setiap hari itu apa? Karena ini untuk tingkat dasar nih, jadi kita belajar tentang teknis dulu, Bu. Teknisnya. Pegang wayang, titilaras, termasuk tadi onto becono. Jadi biar antara tokoh satu dan yang lain itu suaranya nggak tempuk, itu metodenya bagaimana. Misal tokoh Karno sama Kresno itu kan sama-sama apa ya, menengada gini wajahnya. Sombong ya. Oh iya, nadanya sama-sama tinggi, tapi biar beda itu gimana? Nah ini kita cari sama-sama gitu. Terus cara pegang wayang, yang penting bener dulu. Kalau bagus nanti kembangan sendiri. Yang penting kita belajar yang bener dulu. Oke, yang benar dulu berarti yang Oke. dipelajari di setiap kali sanggar itu adalah bagaimana megang wayangnya, lalu bagaimana memahami karakter. Ini dipelajari juga ya? Oke, Oke. Nah, seberapa sering sih De Arsen ini belajar di sanggarnya Mas Wisnu? kalau dulu awal-awal kita 1 minggu 2 kali, tapi setelah mungkin ada event, nah nanti dimaksimalkan mungkin 3 kali seminggu. Ternyata sampai sekarang mereka minta 3 kali ayo gitu. Malah semangat ya, Semangat. Pak Deki ya. Kalau bisa nginep katanya. Ini apa terus? Nginem bawa bekal sendiri-sendiri gitu. Nah itu nanti saya coba konfirmasi sama orang tuanya sendiri ya. Bener nggak nih De Arsen ini sampai pengen nginep gitu. Nah Mas Wisnu, bagian apa yang paling sulit dipelajari untuk menjadi dalang? Khususnya untuk anak-anak nih, dalang kecil. Apa kira-kira yang paling, dan ini biasanya dialami oleh semua anak yang pengen belajar? Gini. Kalau hal yang paling sulit, kalau bahasa ini mungkin nggak begitu ya, karena di Jember Selatan anak yang bisa bahasa Jawa dengan baik juga banyak. Jadi kalau menurut saya bukan kesulitan yang ini. Keprak, Bu. Keprak. Nah Ya. keprak itu seperti apa? Mungkin pendengar banyak yang awam juga. Apa itu keprak? Keprak adalah alat musik, bukan alat musik ya, instrumen apa ya kalau bilang ya, pengiring seorang dalang memainkan wayang yang dimainkan oleh kaki. Selain keprak ada cempolo yang di tangan itu. Kalau keprak yang cek gitu. Oke. Nah, kalau menurut saya itu yang masih sulit, karena untuk menstabilkan itu butuh waktu yang lumayan lama. Bisa cek dengan tempo yang tetap, volume yang tetap, itu sulit banget. Bahkan guru saya pernah bilang, kamu kalau mau belajar dalang minimal belajar ngeprak dulu 2 tahun, baru kalau sudah stabil, sudah bagus, sudah bersih, kamu baru pegang wayang gitu katanya. Ngepraknya ini berarti kendala ya. Hampir Iya, semua hampir dialami oleh anak-anak yang mau belajar dalang. Oke. Kalau kendala bahasa untuk anak-anak yang tinggal di Jember Selatan, karena mayoritas di sana masyarakatnya itu biasa menggunakan bahasa Jawa, jadi nggak ada masalah ya. Nah itu tapi dialami oleh De Arsen ya. Iya, Oh, ini karena luar memang biasa ini perbedaan berarti. kebudayaan aja. Oke, tapi sekarang udah bisa. Insya Allah. Dan keprak ini adalah semua yang kendala yang hampir semua anak yang belajar wayang itu mengalaminya. Oke. Latihan keprak 2 tahun. Oke, kalau guru saya gitu. De Arsen belajar ngepraknya berapa lama? Kadang 1 hari itu 2 jam. Oh,
Oh, luar biasa. Sehari latihan ngeprak aja 2 jam 2 jam ya. dan itu tiap hari. Kadang. Oke, luar biasa. Waduh. Lalu bagaimana mengajarkan De Arsen ini karakter-karakter dari masing-masing tokoh wayang? Kalau saya gini metodenya. Misalkan karakter Ontoseno, jadi kamu harus bisa menjadi wayang tersebut. Kalau saya gitu. Misal Wisanggeni sama Ontoseno. Kalau orang memandang sebelah mata, mereka itu adalah tokoh-tokoh yang kasar, bahkan nggak bisa krama halus istilahnya, nggak bisa krama inggil. Tapi di balik kekasarannya, dia mempunyai jiwa-jiwa yang begitu luhur. Meskipun kasar, tetapi mereka senantiasa menggondeli apa ya? Selalu di pihak kanan, selalu mengutamakan kebenaran. Meskipun terhalang oleh mungkin keluarga sendiri. Bahkan keluarga pun kalau memang nggak benar ya juga diterabas gitu kalau mereka itu. Jadi saya berusaha kayak gitu ke anak-anak. Kowe dadi wayang, nek misal wayange Kresna dadi porsine Kresna iki sak pira? Oh, dia seorang pamong. Nah gitu. Bagaimana cara menjadi pamong yang baik? Dan kami juga menegaskan kepada mereka, kamu jadi dalang jangan hanya di atas panggung gitu. Kamu di atas panggung sebagai seorang dalang bicara kebaikan, tapi ketika di bawah kamu tidak menerapkan itu, sama aja kayak gitu. Jadi semua berawal dari bawah panggung dulu. Gitu ya. Karena memang dari wayang itu filosofi yang dipelajari banyak ya Mas Wisnu ya. Nah itu bisa nggak diambil nilai-nilai positifnya dari anak-anak yang belajar? Bisa saja sih bukan saya. Inti dari pewayangan yang menggambarkan kehidupan, nilai-nilai positif, nilai-nilai baik. Itu kan kalau misalnya kita benar-benar ngemati itu kita akan memahami bahwa banyak sekali nilai-nilai baik yang diajarkan dari wayang kulit, dari pertunjukan wayang kulit. Nah dari proses belajarnya ini bagaimana Mas Wisnu? Kalau ini ya, kalau kita lebih ke teknis dulu sementara ini. Teknis dulu, siap. Nanti kalau di apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa dijejeli yang ke level yang lebih tinggi, takutnya mereka belum mampu gitu. Siap. Nanti ada waktunya sendiri nanti. Oke, tahapannya ada ya. Nah, prosesnya ada. Nah, ini Mas Arsen masih belajar bagaimana teknisnya untuk menjadi dalang. Nanti lama-kelamaan benar-benar bisa menjiwai, begitu ya. Iya, semangat. Oke, Mas Wisnu, thank you banget tadi sudah menyampaikan banyak, menceritakan bagaimana perjuangan dari De Arsen untuk bisa menjadi seorang dalang cilik. Nah, kesuksesan dari seorang anak kita tahu pendengar itu tidak kalah penting adalah dorongan dari keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa memberikan dukungan. Coba kita konfirmasi kepada sang ayah, tapi tetaplah bersama dengan kami untuk obrolan budaya hari ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, hari ini kita masih dalam program obrolan budaya dan kita bersama dengan seorang dalang cilik yang kali ini sudah hadir di studio, yaitu ada Arsenio Mutakin Zulkarnain. Nah, dalang cilik sebagai pelestari budaya. Kalau banyak sekali anak-anak seperti Arsenio, ini tentu kita tidak pernah khawatir pendengar bahwa budaya yang ada di Indonesia itu bisa akan lestari. Tapi karena kita tahu bahwa fenomena yang saat ini ada, banyak sekali Gen Z khususnya atau anak-anak gen apa ya? Yang saat ini sepertinya tidak tertarik untuk mempelajari sebuah seni budaya. Ini yang dikhawatirkan, ini yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa budaya suatu saat nanti akan hilang dan tidak dicintai lagi. Kita akan coba konfirmasi kepada ayahnya De Arsen ini. Ya, sekarang kita ke Pak Deki ini. Ya, Bu. Oke. Oke, Pak Deki, panjenengan ini kan orang tuanya De Arsen, ya toh. Nah, sejatinya itu kados pundi? Awalnya mengetahui bahwa De Arsen ini tertarik begitu pada dunia wayang. Kalau ngomong sejati ini kayak terlalu dalam, terlalu lancip ya. Sejati. Nggih. Kados pundi sih? Sebenarnya saya mungkin secara biologis saya Arsen ini kan bapak anak ya, tapi ketika kita berbicara kita itu manusia, sama-sama manusia, saling mengawal, saling bertumbuh bersama. Tentu melihat perkembangan Arsen dari apa yang dilakukan sebagai orang tua, mulai menggambar sampai bikin wayang sendiri, sampai semangatnya saya lihat ini, tentu kami berpikir harus kami bisa arahkan anak ini kemana gitu. Oke, tentu yang dicari pertama wadah. Dengan keterbatasan pengetahuan kami di pedalangan, ya kami sempat kesana kemari, bertemu banyak ya ada beberapa dalang yang kemudian mungkin belum berkesempatan kami untuk menitipkan putra kami di situ, belum berkesempatan karena terus ya belum berkesempatan gitu aja ya. Setelahnya itu akhirnya berkesempatan ketemu dengan Mas Purbo, dengan teman-temannya semuanya. Alhamdulillah saya merasa Arsen punya wadah yang tepat untuk dirinya bertumbuh begitu. Kami sebagai orang tua mengawal itu aja sih, Bu. Oke, berarti ini tidak mencintai wayang bukan karena keluarganya begitu. Misalnya kan kadang kita itu ada dalang cilik. Kenapa dia dalang cilik ya? Karena ayahnya adalah seorang dalang. Betul itu. Karena lingkungan tumbuhnya adalah di dunia perwayangan. Nah, ini Arsen enggak loh. Kenapa? Suka nggak main game sebenarnya? Kadang Kadang. Tapi kalau main wayang? juga. Suka banget begitu ya. Oke. Nah, panjenengan Mas Deki itu berarti ketemunya dari ketertarikan di Arsen itu sejak kapan? Kalau belajarnya mungkin dari 1 tahun yang lalu gitu. Tapi mungkin baru menyadari nih bahwa Arsen ini punya ketertarikan dan kemampuan atau skill yang perlu dikembangkan di dunia wayang. Iya, saya melihatnya effortnya luar biasa. Dia itu setiap hari bikin wayang. Dengan banyaknya tokoh-tokoh, sang bapaknya sendiri juga nggak ngerti. Nggak tahu ini siapa, ini siapa. Taunya dari mana sih sebenarnya? Di YouTube. Nah, ketika dia nggak punya wayang tokoh tertentu, dia langsung pesen, Pak besok beliin kardus. Buat ya? Dia bikin gambar, dipotong, saya dan mamanya, saya bagian pasang lengannya. Mamanya bagian gapitnya itu. Jadi hampir 50 wayang kardus itu punya, dia bikin sendiri, gambar dipotong. Nah, dari situ kami melihat ini berarti mulai kecil. Mulai mengarahkan dari situ. Ya kira-kira umur 8 itu mulai menggambar, terus lebih fokus ke wayang. Pak Deki, panjenengan dan ibunya Mas Arsen ini bagaimana perasaannya punya anak yang mungkin ketertarikannya, kok tertarikmu ke wayang sih Le gitu. Kok nggak ke hal lain yang mungkin lebih modern, lebih kekinian, lebih banyak disuka oleh anak-anak gitu. Bagaimana? Ya, kami bersyukur lah pertama itu bersyukur melihat itu, karena nggak semua
anak atau dikaruniai ini Bu ya, dikaruniai sesuatu semangat untuk terus bahasane nguri-nguri budaya gitu Mas Purwo ya. Siap. Nah ini kayak titipan tenan gitu. Ibunya sempat ini juga sih kemarin tuh. Iki piye Pak? Iki delok wayangi larang-larang lho. Iki terus piye ngene piye lho. Piye apa lek wayah dipilih iku dalane golek dhewe. Saya bilang gitu. Iki jawane ngono lho. Jadi gak usah kuatir. Kene iki dititipi mek ngancani tok tumbuhe. Bertumbuhnya kita bertumbuh bersama. Ya seperti itu Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini luar biasa. Nah, saya coba tanya sama Mas Wisnu ini. Pengalaman yang paling berkesan saat De Arsen manggung itu kapan? Waktu kapan nih? Wah, kapan ya waktu lalu? Bersih Kalau- desa di Ya bersih desa di Balung ya. ya, Balung Kulon. Balung Kulon. Waktu di Balung Kulon. ya. Itu kenapa kok jadi penampilan yang berkesan? Karena itu penampilan yang perdana, di mana mereka sama sekali belum pernah merasakan dunia panggung itu. Dan akhirnya waktu itu ya mereka merasakannya, di mana ditonton oleh banyak orang, terus menggunakan pakaian yang ketat gitu. Kalau biasanya kan hanya pakai kaos, nafas juga lega. Kalau sudah pakai sabuk istilahnya tuh, wah beda rasanya. Di depan kelir, terus pakai mic, ya, intinya dalam sungguhan gitu. Oke. Itu grogi nggak dulu waktu tampil pertama itu, Mas Arsen? Lumayan. Wes. Jawab aja. B dong. aja. Grogi sampai keringetan kah? Gitu takut salah atau gimana? Oh, percaya diri udah ya. Oke lah. Kakinya nggak dingin waktu itu. Dingin. Waktu wayang ya. Oh. Ngepraknya udah enak tuh ngepraknya. Udah. Udah. Oke, Mas Deki. Nggih. Sejauh ini apa yang jadi tantangan panjenengan dan keluarga untuk bisa memberikan dukungan kepada De Arsen ini? Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya pilihannya ini bukan pilihan yang pada umumnya, bukan pilihan yang murah juga, dan tidak banyak yang bisa. Ya, tentu untuk bertumbuh bersama ya sengkuyungan gitu Mbak. Apalagi anaknya semangat, kok orang tuanya tidak semangat, ini kan sangat disayangkan. Oh, Karena oke. juga terus dari anaknya sendiri yang pengen itu, karena dipaksa juga nggak mungkin. Terus ada anak dipaksain itu juga, wah itu bisa kayak terus, wah saya sendiri suruh belajar mungkin juga nggak kuat juga belajar, karena nggak passion ya, Iya. nggak passion gitu. Nah, jadi memang terus ya harus semangat sungguh-sungguhan dengan mamanya. Kita antar latihan hujan, Nah. berangkat, wah seru sekali. Gitu. Oke, berarti De Arsen pernah berangkat latihan hujan-hujan? Sering. Oke, sering. Itu kira-kira kalau misalnya hujan turun itu nggak milih, aduh enak tidur aja di rumah nih gitu? Enggak, semangat belajarnya. Mintanya nginep terus ini Mbak. Oke, sebenarnya kenapa sih kok semangat begitu? Soalnya ketemu sama teman-teman bisa belajar wayang bersama. Ketemu dengan teman-teman bisa belajar wayang bersama. Jauh nggak Pak jarak rumah dan tempat latihannya ini? Ya kurang lebih 20 menit lah. Oke, Mas Wisnu di mana sanggarnya? Di perumahan di Gebang. Gebang. Oh, baik. Tugu Iya. bungut. Oh, Tugu Bungut loh, malah ingat ini. Dalang ciliknya ini yang ingat. Iya, nanti De Arsen kasih tahu sama pendengar ya, bagaimana sih De Arsen ini mendalangnya? Karena ini pendengar dan juga pemirsa pasti penasaran. Ada dalang cilik yang tidak tumbuh di keluarga yang memang mengerti dan memahami wayang. Nah, pasti pengen tahu bagaimana penampilan De Arsen saat mendalang. Nanti ya. Oke, sesaat lagi kita akan nikmati bersama pendengar dan juga pemirsa. De Arsen akan menampilkan bagaimana saat dia akan mendalang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kadangmu padha warna becik meso amanemo baris kang praitno aiwo saronta wong Darawati dinumpesi kuak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Masya Allah. Iya, dipegang dulu aja. Dodokannya pakai remote AC ini. Aduh Pak Deki, bagaimana bangganya punya putra yang bisa seperti itu padahal tidak tumbuh di keluarga yang mungkin pecinta wayang juga. Ya kan? Iya. Ya bersyukur lah, bersyukur, tetap bersyukur. Bangga tentu. Ya mudah-mudahan bisa berkarya terus dan manfaat itu aja sih Bu. Oke. Nah, De Arsen mau tanya, ini De Arsen ini kan saat ini kita itu kan tumbuh sudah di era yang serba digital ya kan. Teman-temannya De Arsen paling banyak yang memilih untuk main game, rebahan, main apa lagi ya kira-kira ya, main e-sport gitu. Nah, menurut De Arsen sendiri apa yang membuat De Arsen bersemangat untuk tetap belajar dalang? Bertemu sama teman-teman. Oke, selain itu, selain suka, selain bertemu teman-teman, kira-kira apa sih yang mendorong De Arsen, aduh, meskipun teman-temanku pada ngegame, enggak deh, aku belajar wayang aja gitu. Bisa belajar bahasa Jawa Oh, luar biasa, bisa belajar bahasa Jawa sama gerakan wayang. sama gerakan wayang. Kenapa secinta itu dengan wayang, dengan bahasa Jawa sampai pengen belajar? Kenapa? Karena seni budaya Indonesia. De Arsen karena mencintai seni budaya Indonesia. Coba ngobrol pakai bahasa Jawa sama saya bisa? Monggo, monggo. De Arsen menika sampun kelas pinten? Hah? Kelas pinten? Kelas 3A. Oh, kelas 3 SD ya? Ya. Oh, kalau di sekolah teman-temannya itu ada nggak yang tahu bahwa adik ini, De Arsen ini adalah seorang dalang cilik? Banyak. Oh, banyak. Sering nggak waktu di sekolah itu disuruh dalang gitu? Pernah pakai sapu. Wah, pakai sapu? Oh, dalangnya pakai sapu. Oke. Tapi itu sering nggak disuruh? Ayo dalang-dalang gitu. Atau mungkin sama bu guru. Pernah be teman pas istirahat kemarin. Terus dalangnya gimana? Ya pokoknya main. Terus ada bu guru ya. Dia dimarahin. Oh, apa kok dimarahi? Sapunya dipakai. Oh, sabu. Berarti besok kalau sekolah bawa wayang kardusnya itu biar bisa dalang. Kalau di sekolah nggak pakai sapu ya kan? Mungkin sapunya mau dipakai itu sama bu guru. Ya oke. Mas Wisnu, di tengah kondisi yang mungkin ketertarikan generasi muda untuk belajar wayang dan belajar dalang itu semakin menipis. Bagaimana caranya supaya kesenian wayang ini tetap diminati oleh generasi muda dan supaya ini kan salah satu cara supaya dia lestari adalah bahwa ada penerus-penerusnya nih. Kalau menurut saya yang pertama ada modernisasi wayang dalam segala hal. Misal dalam bentuk wayangnya dibikin ornamennya dibikin mudah dipahami. Terus juga tertarik atau mungkin menambahkan tokoh-tokoh baru. Misalnya pas adegan prajurit
berangkat ke medan perang itu disisipi Spiderman apa gitu. Yang penting ada ketertarikan dulu, Oke. bikin tertarik. Heeh. Terus yang kedua, sekarang kan eranya digital. Mm-mm. Mungkin kalau waktu saya mahasiswa dulu ada istilah virus wayang. Jadi di media sosial kami, Mm-mm. media sosial Hima kami selalu menampilkan konten-konten yang berhubungan dengan wayang. Entah itu hanya sekedar perkenalan atau pertunjukan atau apapun lah. Yang penting bisa dilihat oleh publik melalui media sosial gitu. Mm-mm. Yang ketiga menurut saya doktrin. Nah, ini mungkin yang paling sulit. Mm-mm. Karena orang tua zaman, kalau saya dulu setiap mau tidur didongengi wayang. Terus di sekolahan ada muatan lokal yang di situ mungkin ada cerita-cerita wayang gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengenalkan wayang kepada generasi penerus. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya. Sekolah yang mungkin punya muatan lokal dan punya jalan yang seperti itu. Oke. Bahkan orang tua sendiri mungkin sudah banyak yang asing dengan wayang gitu zaman sekarang itu. Betul. Termasuk Pak Deki. Iya. Tapi ternyata anaknya punya kelebihan, Nuna. Iya, saya juga heran ini. Bisa jadi gini. Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu sebagai beliau ini kan dalang dan juga melatih anak-anak yang ingin belajar dalang, punya sanggar juga. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang dimulai dari Pak Wisnu sendiri bagaimana untuk bisa melestarikan wayang kulit itu sendiri. Ya kan, bagaimana tadi harapannya tokoh-tokoh wayang kalau bisa diselipi juga dengan tokoh-tokoh pahlawan gitu ya, tokoh-tokoh yang mungkin superhero. Nah, ini yang disuka oleh anak-anak kecil supaya ada ketertarikan. Nah, sekarang kalau misalnya dari Pak Deki sendiri nih, apa harapan panjenengan Pak Deki untuk perjalanan Arsenio ke depan? Sudah ikhlas nggak kalau misalnya anak ini nanti ke depan akan jadi dalang yang hebat begitu? Iya, harapannya agak maju boleh? Iya, harapannya tetap ini ya. Tetap semangat, menjaga semangatnya, dia terus berkarya itu Mbak. Terus yang terpenting itu bisa manfaat. Mau jadi apa saja kalau nggak manfaat ya saya rasa kurang beruntung aja gitu. Oke, jadi seandainya nanti ke depan dia memilih jalannya, aku pengen jadi dalang gitu. Boleh ya Pak Deki? Boleh loh. Oh boleh. Boleh nggak? Tapi sebenarnya mau tanya dulu, cita-citanya Arsen sendiri apa sih? Dulu itu aku pengen jadi tentara, tapi sekarang jadi dalang. Dulu pengen jadi tentara, tapi sekarang ya udah deh dalang aja gitu ya. Oke, luar biasa. Pendengar, satu pertanyaan untuk Pak Wisnu. Ini adalah orang di balik layar yang membuat Arsen ini akhirnya bisa terasah kemampuannya untuk mendalang. Nah, harapan panjenengan sendiri, Mas Wisnu, dengan De Arsen ini? Oke, saya tetap berpesan ke De Arsen dan teman-teman yang lain. Ada pepatah Jawa mengatakan, asor luhuring bangsa salah sawijine gumantung ana budaya. Asor luhuring bangsa salah satunggaling menika saking budaya. Oke, nggih. Nah, jadi begitu. Misalkan, enggak misalkan ya, budaya itu kan banyak macamnya. Jadi suku Jawa juga punya budaya sendiri. Entah itu budaya sopan santun, budaya bahasa, budaya apapun lah segalanya. Jadi negara yang kuat itu dapat diukur dari budayanya. Jika kita lemah terhadap budaya, nah kehancuran juga pastinya di depan mata. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalian generasi muda harus tetap melestarikan budaya sebisa kalian. Saya bilang gitu. Iya. Dan harapannya untuk De Arsen? Ya jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Gitu. Ya meskipun gurunya galak ya terserah. Harus udah pilihan kok, harus juga berani resiko. Gitu. Gitu De Arsen. Sampai nangis-nangis. Pernah nangis nggak gara-gara gurunya galak? Pernah. Oh pernah loh Mas Wisnu.
Nangis terus. Nangis terus. Tapi tidak ada kesuksesan yang dimulai dari hal-hal yang mudah. Yeah. Mudah-mudahan segala kendala yang sudah De Arsen hadapi, kesulitan-kesulitan, belajar menembus hujan, bahkan sampai nangis-nangis, ini mudah-mudahan nanti ke depan akan membawa sesuatu yang baik, Amin. menjadikan De Arsen menjadi dalang yang profesional ke depan, dan tentunya seperti harapan orang tua, bermanfaat. Ya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam obrolan budaya dan kita sudah berbincang bersama dengan tokoh kita, yaitu dalang cilik Arsenio Mutakin Zulkarnain. Luar biasa, tadi juga sudah menunjukkan kepiawaiannya mendalang seperti apa. Udah pernah manggung kan? Udah. Dan kita juga sudah berbincang bersama dengan Mas Wisnu Purboningrat selaku dalang sekaligus pelatih dari De Arsen, dan begitu juga kita sudah berbincang dengan Mas Deki Zulkarnain sebagai orang tua yang terus memberikan dukungan kepada De Arsen. Dari kisah Arsenio ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya itu sebenarnya bisa dimulai dari langkah kecil, bahkan dari seorang anak. Dengan dukungan keluarga, guru, dan lingkungan, kesenian tradisional seperti wayang dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kita ucapkan terima kasih untuk kehadiran De Arsenio Mutakin Zulkarnain. Terima kasih sudah hadir di studio. Iya. Terima kasih juga buat Mas Wisnu Purboningrat yang nggak capek-capek ngelatih De Arsen juga. Terima kasih juga kita ucapkan untuk Pak Deki Zulkarnain sebagai orang tua yang terus memberikan dukungannya
semuanya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan semuanya akan terwujud dengan kegigihan dan upaya yang terus dilakukan. Akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk sore hari ini harus pamit undur diri. Terima kasih untuk tim yang bertugas, ada rekan Putra, Devi, Risman, ada rekan Tata dan Lutfi untuk obrolan budaya kali ini. Saya Retno Palupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.